Hai guys, di video kali ini saya akan membahas salah satu iPhone yang mungkin akan menjadi pilihan Anda kali ini ya. Ini adalah sebuah iPhone 12, iPhone yang kembali mengusung desain yang mengkotak. Ini memang mendapatkan beberapa upgrade dari varian model sebelumnya. Kalau kalian coba bandingkan dengan iPhone yang lalu yaitu iPhone 11, iPhone 12 ini membawa upgrade yang cukup baru dan terasa terutama pada bagian layarnya. Selain layarnya yang sudah menggunakan AMOLED, resolusi layarnya juga jauh lebih tinggi dari iPhone sebelumnya yaitu iPhone 11. Selain upgrade dari layar yang sudah menggunakan AMOLED dan dukungan chipset A14 Bionic serta hadirnya teknologi data menggunakan 5G pada iPhone ini juga tentu saja bisa memberikan jaminan penggunaan jangka panjang yang akan cukup berguna pada iPhone ini. Nah, dengan beberapa upgrade hardware dan fitur yang dimiliki dan dipertimbangkan harganya, apakah layak iPhone ini di tahun 2024 ini? Coba kalau kita sekarang kembali di mana saat iPhone 12 series di tahun 2020 yang lalu. Pada saat iPhone 12 series pertama kali resmi dipasarkan di Indonesia, iPhone 12 ini dijual mulai dari harga 15 juta rupiah untuk varian storage paling kecil yaitu 64 GB nya. Dan coba kalau kita cek sekarang harga iPhone 12 garansi resmi iBook sudah menyentuh harga jual mulai dari 7 jutaan rupiah untuk versi storage paling kecil yaitu 64 GB. Opsi lebih murah tentu bisa kalian dapatkan dengan membeli unit second X Inter yang banyak dijual di toko online mulai dari harga 5 sampai 6 jutaan rupiah untuk varian base model 64 GB. Pertanyaannya yang kemudian muncul adalah apakah iPhone 12 ini layak dibeli tahun 2024? Jawabannya adalah seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya iPhone series non-Pro itu akan mengalami penurunan harga yang cukup banyak ketika memasuki tahun ketiga sampai tahun keempat dari tahun perilisannya. Penurunan harga seperti ini pun juga sering terjadi pada series iPhone sebelumnya yaitu iPhone 11 dan besar kemungkinan di tahun 2024 ini iPhone 12 ini juga akan mengalami skenario penurunan harga yang sama juga. Namun juga kalau kita tidak melihat harga, tentu iPhone ini sudah tergolong worth it untuk dibeli bahkan hingga 2-3 tahun ke depan. Dengan beberapa kekurangan dari varian barunya, bagian-bagian yang penting tetap bisa kita nikmati di iPhone ini seperti kualitas layar, performa, chipset, dan daya tahan baterai dan konektivitas jaringan yang sudah tentunya menggunakan jaringan 5G ini. Semua masih ada di varian reguler ini dan secara hardware yang membedakan antara iPhone 12 dan iPhone 12 Pro hanya dari jumlah kamera dan build quality-nya saja. Oke, coba kita beralih ke bagian layarnya. Kalau di iPhone 11 yaitu seri sebelumnya, perbedaan layar antara varian biasa dengan varian Pro nya itu sangat berbeda. Nah, hal itu seperti itu tidak ditemukan di iPhone 12. Dari sini baik iPhone 12 maupun iPhone 12 Pro sama-sama menggunakan layar berupa panel OLED dengan resolusi dan tingkat kecerahan yang bersama persis. Selain layar yang tergolong mewah, kalau kita perhatikan bagian bezel yang cukup tebal di iPhone 11 sudah tidak kami temukan di iPhone 12 ini. Di semua sisi, iPhone ini memiliki bezel yang cukup tipis dan terlihat simetris sehingga semua screen to body rasionya terbilang sama persis dengan yang pada varian Pro nya. Oke, sekarang kita masuk membahas performa engine-nya. Jujur saja, salah satu hal yang membuat saya cukup suka menggunakan iPhone ini itu karena kestabilan performanya yang bahkan iPhone seri lawas pun sampai sekarang kalau hanya untuk kebutuhan harian sama sekali tidak menemukan keluhan berat.
Jadi bisa dipastikan iPhone 12 yang menggunakan chipset A14 Bionic ini tentu tidak perlu diragukan lagi dalam hal performanya. Untuk kebutuhan yang berat pun seperti editing video dan bermain game masih sangat lancar di iPhone yang satu ini. Suhu panas ketika bermain game berat di iPhone ini pun mulai diperbaiki seiring update software yang diberikan. Dan kalau melihat skor Antutu dan benchmarknya, memang seharusnya iPhone 12 ini cukup mumpuni dan dalam menjalankan berbagai pekerjaan seperti misalnya mengedit video 4K dan bermain game berat sekelas Genshin Impact pun dilibas rata kanan. Oke, jadi sebagai menjawab pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan, dengan melihat apa yang ditawarkan iPhone ini dan dengan mempertimbangkan harganya, apakah saat ini waktu yang tepat untuk membeli sebuah iPhone 12 ini? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.